Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abi Sandi sangat mengapresiasi adanya acara Liga Muslim ini karena mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi muslim yang tangguh dan menjadi pemimpin peradaban di masa yang akan datang. Kegiatan-kegiatan seperti ini penting diadakan karena tentu kita hanya punya investasi pahala jariah di anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tidak kita siapkan untuk jadi soleh, tentu keburukan-keburukan yang akan kita dapatkan nanti. Oleh karena itu mari kita persiapkan anak-anak kita semua dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Liga Muslim ini supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, tangguh dan menjadi pemimpin peradaban di masa yang akan datang. Selamat bagi Liga Muslim, semoga berkah selalu dan terus berkembang, bertumbuh, bermanfaat untuk umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Pak Nisa. Aku itu nomor teleponnya Ini nomor. Oh, iya. ada yang sekecil itu loh. Ada ya. Apa sih? Ibu namanya siapa? Ajeng. Dari Surabaya. Surabaya jauh sekali. Sekarang tinggal di Bandung sekarang. Oh, tinggal di Bandung. Ikut acara kesini enak nggak? Seneng nggak? Refreshing, iya. Biar awet muda ya Bu ya. Iya. Ini Ibu. Ibu Cicis. Oh, Ibu Cicis dari Bandung juga. Oh, Bandung juga. Kelompok. Satu grup. Satu golongan. Mana Ibu Ninanya? Ibu Nina CS nih. Sudah sampai nih mana? Oh iya ini tuh kelihatan cantiknya nggak sih? Waduh. Iya, Masya ini. Allah. Oke, Ibu Nina Mana ini. yang main Ibu di Nina kloter itu kan pertama? terkenal ya di kita ya. Masya Allah. Iya. Bikin kayak Ini Ibu siapa ini? Leni. Ibu Leni. Oh iya, oh iya. Pokoknya ini segolongan deh. Segolongan. Oke ya? Iya, terima kasih. Sama-sama. Langsung pilih tenda boleh? Boleh. Boleh ya. Kang Dedi, kumaha damang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kepada para peserta semua. Hari ini kita akan memulai kegiatan Family Gathering yang diadakan oleh Liga Muslim Indonesia kerjasama seluruh peserta, yaitu peserta anak-anak kita. Insya Allah ini adalah merupakan sebuah titik awal kebangkitan yang mutiara-mutiara terserak itu mari kita olah menjadi sebuah bahan untuk memenangkan masa hadapan calon para pemimpin peradaban masa depan. Terima kasih, mohon doanya semoga lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita di acara Leadership Basic Training dan Family Gathering pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini di pesantren Mabda Islam untuk mengadakan kegiatan Leadership Basic Training dan Family Gathering. Dari data yang masuk untuk peserta sampai dengan siang ini baru sekitar 71 orang peserta ikhwan dan akhwat dari SD sampai SMP, kemudian ibu-ibunya sekitar 36 orang, jadi baru 107 orang ya, jadi belum semuanya terdata. Kalau yang terdata di kepanitiaan nama yang masuk itu sekitar 125 orang. Tujuan dari kegiatan ini adalah membina generasi kita, orang tua yang ada di Liga Muslim Indonesia ini, kita samakan visi kita kembali ya, dan
menyatukan tujuan kita dalam membangun generasi. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih juga atas kedatangan peserta yang luar biasa ya, dari jauh. Mudah-mudahan tujuan dari kegiatan ini bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Mabda Islam Sukabumi, yaitu Bapak Samsa Pamili. Kita ini membuat sebuah keberkahan dan akan memaknai keislaman. Kita disatukan dalam kebaikan kebenaran, baik di dunia maupun akhirat, dan diakhiri dengan kebahagiaan. Pembina Liga Dewan Pimpinan Pusat Liga Muslim Indonesia, Bapak Ustadz Asep Saifur Rahman sebagai Direktur Kader Pimpinan Pusat Liga Muslim Indonesia, para panitia, wabil khusus yang kami cintai, peradaban masa hadapan bangsa dan umat Islam ada di tangan kalian. Maka selamat datang di tempat ini, Pondok Pesantren Mabda Islam. Ada 3 dosa besar bagi kami: asyirku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, ini adalah sebuah fakta, durhaka kepada orang tua, ibu dan bapak, sampai kapanpun dan dimanapun tidak akan menemukan sebuah kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Kita persiapkan ke depan. Wal yahsal ladina la tarakum min khalfihim dzurriyyatan apa? Kami khawatir dengan kendaraan yang bobrok ini. Kami persiapkan, kita upgrade untuk 10-20 tahun ke depan. Inilah subhanal yaum rijalullah. Inilah mutiara-mutiara yang ada di Liga Muslim. Mari kita permak mutiara ini, kita hantarkan. Inilah kader kita, masa hadapan kita raih. Maka kita datang ke sini, kita bersatu, bersilaturahmi, insya Allah akan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, peserta, dan keluarga besar Liga Muslim Indonesia yang sudah memilih tempat ini di Pondok Pesantren Mabda Islam. Kebetulan perkenalkan nama saya yang lebih akrab mungkin dipanggilnya Kang Uyung. Kebetulan saya dengan rekan-rekan di Kemandirian namanya diberikan amanah oleh lembaga untuk mengelola sektor kemandirian, salah satu sektor yang menjadi harapan ke depan untuk fundraising dan fundingnya Pondok Pesantren Mabda Islam ini. Karena selama ini mungkin biaya yang kita berikan untuk para santri kita adalah dari tim fundraising dan fundingnya di media sosial kita. Jadi alhamdulillah di kita hari ini sudah memiliki sekitar 250 santri lama yatim, dan sekarang ini akan menerima 50 santri yatim yang baru. Jadi total kita hampir 300 santri, dan semuanya free, 0 rupiah, dan seluruhnya dibiayai oleh Pondok Pesantren Mabda Islam. Jadi sesuatu amanah yang luar biasa Bunda yang saya terima ini. Dan satu lagi, lahan yang kita tempati hari ini adalah dari programnya lahan wakaf produktif. Nah, dan perlu diketahui juga bahwa Abisan ini usianya baru 35 tahun. Dia sudah bisa membuat sebuah inovasi pesantren sehingga orang mengira bahwa Mabda ini adalah punya dan donatur yang dari luar negeri dan seterusnya. Tetapi ini hasil dari patungannya umat Islam yang sengaja kita kumpulkan. Maka nanti adik-adik bisa nanti suatu saat bisa sharing sama beliau bagaimana sih mengelola komunikasi di media sosial sehingga bisa menghasilkan dan tidak pernah berpikir bahwa dari patungan 10.000 saja Mabda Islam bisa membangun, namanya ada gedung hijau yang nanti para peserta lihat, itu namanya
gedung 10.000 karena dari program donasi 10.000. Nah ini sesuatu yang mungkin kita tidak pernah berpikir. Kata Ibu Leni ya kemarin, kan, Ibu Nina kan, kok bisa ya 10.000 padahal bakso aja udah 20.000. Tapi ini bisa menghimpun dana sebesar itu sehingga bisa membangun sebuah gedung. Nah, dan alhamdulillah ini juga dari tanah wakaf produktif yang hari ini saya diamanahi mengelola. Makanya di pondok pesantren ini ada agrowisata, ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan, ada perkebunan yang sengaja dipersiapkan oleh yayasan menjadi fundraising dan fundingnya kedua nanti ke depan untuk membiayai para santri-santri di sini. Jadi mohon doanya saja dari seluruh keluarga besar Liga Muslim Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih bisa hadir di sini. Mudah-mudahan nilai-nilai kebaikan yang ada di Mabda Islam ini bisa dijadikan sebuah bagi kaum yang milenial. Kalau saya lihatnya ini kan masih luar biasa ya. Kalau kita kembangkan mungkin gadget ini ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang mengumpulkan dana yang sangat luar biasa. Bayangkan masjid yang sedang kita progres aja itu hari ini sudah menghabiskan dana 11M. Dan kita tidak pernah memimpi 11M itu dari mana. Ternyata pengelolaan media sosial dengan baik sehingga bisa terus kita bangunkan pembangunan penunjang lembaga-lembaga di pondok pesantren ini. Kita alhamdulillah kalau saya lihat tim fundraising dan funding kita punya follower di atas 2 juta followers. Makanya ini yang silakan nanti Abi Sandi mungkin bisa dikomunikasikan, karena salah satu beliau itu sebenarnya dulunya adalah penggiat media sosial dan dia pengalaman berjualan online dan sebagainya. Makanya hari ini dia punya akun namanya Tausiah Cinta. Itu dari situ aja dia sudah bisa penghasilannya di atas 27 juta dari satu akunnya saja. Nah ini kan sesuatu yang kita ternyata kita mah hanya jajan aja di posting tetapi tidak bermanfaat gitu. Saya juga baru, ya Allah kalau saya dari dulu kita kelola sehingga menjadi nilai kebaikan, ternyata bisa seperti ini. Nah ini mudah-mudahan para kader-kader di Liga Muslim Indonesia ini mungkin ada yang tertarik dan minat menjadi sebuah baik itu YouTuber apa segala macam, ketika diarahkan menjadi baik sehingga bisa seperti ini. Kita banyak platform yang digunakan di Yayasan Cinta Dakwah ini. Ada YouTube, ada TikTok, ada segala macam platform kita semua kerjakan. Karena kekuatan hari ini di Mabda Islam ini salah satunya menggunakan media sosial itu. Makanya ini harapan, mohon doanya ke depan saya dengan teman-teman di peternakan dan seluruh sektor yang ditangani saya ini lagi berjuang bagaimana mempersiapkan percepatan kemandirian pesantren ke depan, sehingga karena cita-cita Abi Sandi ini ingin punya 1000 santri yatim yang gratis. Kan ini sesuatu yang ya Allah itu cita-citanya sangat mulia. Nah ini yang jadi kebetulan saya dulu bergabung di sini baru kita 2 tahun menjelang 3 tahun ini. Kebetulan saya juga dulu bergerak di kegiatan sosial juga. Mungkin Abi Sandi terus mencoba mencolek dan memang saya dulu mantan event organizer gitu kayak IO gitu di perusahaan-perusahaan. Maka dulu pertama menghidupkan kegiatan di sini adalah dengan bentuk kegiatan. Setelah kegiatan itu maka traffic agro ini mulai terus meningkat gitu. Dan akhirnya saya ditahan di sini. Dan alhamdulillah berkat kesemangatan dan dukungan dari lembaga sehingga saya diberikan amanah untuk
mengekspor, menginovasi bagaimana traffic pengunjung ke agronis makin meningkat karena tujuannya yaitu untuk meningkatkan perekonomian pesantren ke depan. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya kita dari kemarin dengan ketemu, alhamdulillah, Allah takdirkan hari ini kita jangan menyia-nyiakan waktu. Jadi kita apa yang ada dalam sebuah benak kita ingin mencetak pemimpin peradaban, tapi tanpa kita punya wilayah, sekecil apapun kita tidak akan bisa mencetak itu. Terima kasih kepada beliau untuk memberikan motivasi kepada calon pemimpin peradaban di masa depan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini wa kafa billahi shahida. Allah Ta'ala berfirman karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa inna Allaha ma'al muhsinin. Subhanallah al-ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Guru-guru kami yang Al-Fakir hormati dan insyaallah Allah muliakan. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan keistiqomahan, kesehatan dan kebahagiaan di akhirat ini. Dan tentunya untuk anak-anakku, para pemimpin masa depan yang insya Allah diberikan keteguhan hatinya untuk terus kuat belajar menempa diri. Sesungguhnya yang berat itu adalah bersabar dengan proses, karena tidak semua orang bersabar dengan proses dan akhirnya gagal di masa depan. Intinya terima kasih banyak sudah berkunjung ke tempat kami yang sederhana ini di kampung ya, jauh kemana-mana. Tapi intinya adalah kita ini sebagai umat Islam jangan mengikuti peradaban orang, tapi bangunlah peradaban kita sendiri, gitu ya. Walaupun di kampung kita harus siap berdaya saing dan membangun peradaban sendiri. Anak-anak yang Allah rahmati, tadi Al-Fakir membacakan surat Al-Ankabut ayat 69. Situ Allah mengatakan, barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari keridhaanku, maka aku akan membukakan banyak jalan. Kemudian Allah mengatakan di situ, dan aku membersamai orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, ini kuncinya di sini. Kalau teman-teman semua ingin sukses dalam kehidupan, maka yang harus dicari itu adalah ridho Allah, bukan ridhonya manusia. Kadang kita ini mencari ridhonya manusia sehingga mentok selalu karena nemu solusi. Tapi kalau yang kita cari adalah ridho Allah, Allah ngasih banyak jalan dan semuanya solusi. Ya. Maka penting kita menata niat dalam berjuang ini. Ya, karena beda tipis kalau kita nggak bisa menjaga niat. Yang ada semakin jauh kita bergerak, semakin sulit permasalahan yang kita hadapi dan semakin kita nggak menemukan solusinya. Dan kalau kita menganggap bahwa Liga Muslim ini adalah kebaikan, maka Allah akan membersamai. Bayangkan kalau kita dibersamai oleh Allah, pemilik alam semesta yang menciptakan kita semua, apa yang akan terjadi kira-kira? Semuanya dimudahkan. Dan ketika kita meyakini bahwa Allah membersamai kita, gak ada satupun hal di dunia ini yang kita takuti. Ya, bahkan dulu, mohon maaf, ketika peradaban Islam dibentuk hanya berusia puluhan tahun, Persia yang dibangun peradabannya ribuan tahun langsung habis oleh peradaban Islam. Kenapa? Karena generasi awal pada waktu itu meyakini bahwa Allah bersama mereka. Ketika menghadapi pasukan musuh yang jauh lebih banyak, ya, tidak pernah mundur. Kenapa? Karena meyakini Allah bersama mereka, sehingga kemenangan itu diraih oleh kaum muslimin di zaman dahulu. Nah, kita ini sekarang jumlah banyak, ya, kekayaan berlimpah, tapi kenapa kita umat Islam tidak memimpin peradaban? Karena pertama, kita tidak mencari ridho Allah. Yang kedua, kita tidak dibersamai Allah dalam perjuangan ini.
Sehingga melihat, mohon maaf, negara-negara kafir itu besar, kita sudah minder duluan. Melihat negara-negara kafir itu teknologi lebih maju, kita sudah mengatakan kita tidak mungkin menang melawan mereka. Ini karena kita kehilangan identitas keimanan kita yang sesungguhnya. Yaitu pertama, kita tidak mencari ridha Allah, kita cenderung mencari ridha manusia. Yang kedua, kita tidak dibersamai oleh Allah. Karena kebaikan yang kita lakukan mungkin terlihat baik, tapi penuh kepalsuan. Ini yang perlu menjadi muhasabah bagi kita kalau kita ingin mempersiapkan generasi-generasi kuat pemimpin di masa depan. Anak-anakku yang Allah muliakan dan Allah hormati, makanya ketika banyak alim ulama bertanya ke sini, Gurunda, di sini khusus apa pesantrennya? Kan biasanya kalau di pesantren ada 4 khusus, ya, khusus tahfiz, khusus hadis, khusus misalnya ilmu alat, dan khusus lukuh bahasa kan gitu. Al-Fakir sampaikan di sini tidak semuanya. Maka para alim ulama itu kaget, gak mungkin karena kebanyakan pondok pesantren pasti basicnya 4 hal. Lalu kalau tidak keempatnya apa di sini khususnya? Maka Al-Fakir sampaikan di sini khusus mencetak para pejuang Islam yang hafal Quran, para pejuang Islam yang hafal hadis, para pejuang Islam yang jago nahwu sorohnya, para pejuang Islam yang jago bahasa. Karena mohon maaf, di luar sana banyak lulusan pesantren hafal Al-Quran, hafal hadis, jago nahwu soroh, tapi tidak memperjuangkan Islam dalam kehidupannya. Makanya jangan heran umat Islam sekarang banyak, tapi kayak buih di lautan. Kenapa? Karena kita tidak dicetak untuk jadi pejuang. Jadi pemikiran kita ini lebih cenderung kontradiktif sebenarnya. Di sisi lain kita mengatakan Islam itu sempurna, di sisi lain kita tidak meyakini bahwa Islam itu solusi bagi kehidupan kita. Bahkan cenderung ya membentrokan antara negarawan dengan konsep Islam. Bahkan kita mengatakan sudah ada undang-undang, sudah ada dasar. Enggak. Ini yang walaupun misalnya undang-undang itu intisarinya dari Islam, kita harus bukan merevisi dalam artian mengevaluasi apakah benar-benar sesuai Islam atau itu hanya narasi aja supaya terkesan seolah-olah kita Islami tapi sesungguhnya kita tidak Islami. Ya. Jadi ini yang perlu menjadi evaluasi. Karena kalau kita masih jauh dari Al-Quran, dari Allah, maka kita tidak akan pernah memiliki peradaban dunia ini. Terima kasih banyak guru, mohon maaf lebih kurangnya, sesungguhnya kelebihan dari Allah dan kekurangan dari kanker lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Jadi masih itu memang ya gitu. Sampai seluas ini. Ya nyicil benda dari Kita dulu. di Cikampek beli Makanya bentrok kalau sama LDI lagi. Sekarang sawitnya biarkan kita tanami pisang dan masyarakat pisang itu dibeli panen, jadi udah